Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD ataupun emas bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini tanggal 9 Juni 2025 hari Senin. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain. Oke, di sini mau saya langsung kasih pengumuman aja. Untuk hari ini akan ada pertemuan kembali untuk Amerika dan China, lebih tepatnya antara Trump dengan presidensi, yang dimana di sini kalian bisa lihat sendiri hari ini tanggal 9 Juni mereka akan bertemu di London. Karena kalau kalian lihat London sekarang itu jamnya masih jam 2 pagi, berarti otomatis kalau mereka ingin bertemu bisa di pagi hari ataupun di siang hari. Jadi hati-hati untuk di kita yang di Indonesia, nanti sekitar jam 3 sore, dimulai dari jam 3 sore sampai malam, hati-hati karena kemungkinan ketika mereka ini nanti ada meeting dan semisalnya ada berita yang tiba-tiba keluar, itu otomatis bakal membuat semua aset bergerak ekstrim. Jadi saya sarankan kalau kalian ada yang ingin trading pada hari ini, jangan kaget kalau semisalnya hari ini bakal kejadian atas bawah ekstrim luar biasa. Karena saya sudah ingatkan bahwa Amerika dan China akan bertemu hari ini di London. Untuk jamnya belum pasti, dan apakah nanti ketika mereka berdua sudah selesai meeting akan ada official statement kayak kemarin tanggal 12 Mei yang dimana itu benar-benar membuat semua market euforia. Saya tidak tahu, kita tidak tahu, lebih baik kita tunggu aja. Jadi hati-hati hari ini. Ya, saya sarankan hati-hati. Kalau kalian ingin skip hari ini untuk trading juga tidak masalah. Oke. Nah, bagaimana kemarin liburannya? Semoga kalian ada yang dapat profit juga ya. Karena kalau dilihat kemarin dari hari Kamis, saya sih nggak expect marketnya naik sampai 3.400 ya. Expect sih sampai 3.400, cuman kemarin itu benar-benar membuat kenaikan ekstrim ya kan sampai di 3405. Kalian bisa lihat bahwa di sini saya sudah buat 3405 sebagai target terdekat. Dan high tertinggi kemarin di hari Kamis itu jam setengah 8 di 3403,44. Benar-benar sisa lagi sedikit sekali ini marketnya bisa kena 3405. Dan ternyata kenapa ini marketnya bisa ke break ke bawah seperti ini? Sebenarnya kalau kalian lihat di MetaTrader-nya, kalau di paket trading view ini nggak terlalu kelihatan sampai ke belakang ya. Di sini, di sekitaran sini, di sekitaran 334 ini ya, resistance become supportnya di sini dan support become resistance. Itu ada suatu area kecil di sini, yaitu area supply sekaligus area order block bearish, yang ternyata order block bearish itu mampu mendrive untuk XAU USD drop ke bawah. Dan kalau kalian ngeh juga di hari Kamis itu ada call ataupun ada telepon dari Trump ke China untuk membahas hasil tersebut, yang dimana akhirnya mereka setuju untuk bertemu hari ini di London hari Senin. Ya, oleh karena itu kalau ada yang ingin trade hari ini super duper hati-hati. Oke. Dan kalau kemarin kalau kalian ngeh juga untuk data NFP, karena kalau pada saat NFP keluar itu kan sedikit kacau ya kan. Pada saat NFP keluar kalian bisa lihat 1 jam lebih tepatnya ya, 2 jam setelah NFP itu marketnya baru bergerak. Jadi benar-benar market NFP kemarin itu kalau dilihat hasilnya mix ya, hasilnya mix. Cuman mix banget, saya rasa tidak terlalu mix. Karena kalau dilihat, saya review sedikit ya untuk di hari Jumat kemarin. Kalau kalian ngeh tingkat NFP di Amerika kemarin itu ada mix yang saya katakan tadi, yang dimana data sebelumnya itu turun dari 177 keluarnya ataupun direvisi turun ke 147.000, otomatis itu turun. Tetapi diekspektasikan naik 126, turun 126, ternyata yang keluar sebanyak 139. Jadi ini kalau kalian lihat perbandingan antara dari 177 ke 147 itu kan beda lagi 30. Dari 30 kemudian dibedakan lagi 127, itu kan beda lagi 20. Dari 102, anggaplah ini 127 ya. 127 kemudian keluarnya 139, bedanya cuma 17. Jadi penurunan beda 20.000 penurunannya itu 30.000. Kemudian diekspektasikan akan turun lagi 20.000,
Ternyata yang keluar itu adalah lebih rendah dari sebelumnya, yaitu 10.000 ya. Otomatis ini lebih rendah dari 10.000 tetapi lebih tinggi sedikit 10.000 di atas data konsensus ataupun forecast. Nah, itulah yang menyebabkan kalau kalian lihat pergerakan XAUUSD pada saat news itu benar-benar bantingan atas bawahnya. Nah, itulah yang menyebabkan market itu perlu proses ya. Jadi tidak selamanya ketika kita melihat data NFP ataupun CPI dan apapun itu, ketika data keluarnya itu di luar ekspektasi, lebih tepatnya di atas ekspektasi ataupun apapun itu ya kan, jangan serta-merta baru kalian lihat, oh ini hasilnya hijau, kalian instan buy gitu untuk di XAUUSD. Ya kalian lihat sendiri, kalian kalau nge-buy ya benar aja sih nge-buy sampai 3364, kemudian didorong turun sampai 3343, didorong lagi naik sampai 3360. Kemudian baru kalian ngeh, oh ternyata ini lebih bagus untuk USD. Yang akhirnya ini marketnya turun dari 3360, drop turun sampai paling rendah adalah sampai di 3307. Kalian bisa lihat kalau misalnya kalian instant sell ya benar kalian profit, kemudian kalian didorong lagi naik sampai 3360, kemudian baru akhirnya marketnya bergerak turun. Jadi memang perlu waktu kemarin karena data NFP-nya itu sedikit mix. Kemudian dari data tingkat pengangguran di sini kalau dilihat tetap flat di angka 4,2. Nah, apakah dengan tingkat NFP di sini bisa mempengaruhi dari Federal Reserve untuk sesuai plannya potong suku bunga? Sementara untuk pemotongan suku bunga di Federal Reserve itu akan dilakukan di bulan September, tidak jadi di bulan Juli. Ya, rencananya berarti akan terjadi di bulan September. Dengan data NFP seperti ini, dengan data tingkat pengangguran yang masih flat di angka 4,2%, saya rasa ini belum mempengaruhi Jerome Powell untuk memotong suku bunga di Amerika. Karena sekali lagi, berarti September kita akan melihat bagaimana reaksi sebenarnya dari market. Ya. Tapi ingat juga kita masih punya tarif, kita punya masih deadline tarif dan sebagainya, itu kita tidak tahu bagaimana nanti reaksinya ya. Jadi seperti itu. Untuk hari ini, hari Senin, market Eropa libur, Swiss juga libur. Sekarang sih Aussie juga libur, berarti otomatis kita banyak banget ada libur hari ini ya. Dari Eropa ini Jerman dan juga Prancis. Ya, Jerman, Prancis dan juga Swiss. Jadi yang buka cuma London, kemudian ini dah termasuk libur sih di Eropa ya, karena Jerman itu kan merupakan aktivitas keuangan yang cukup crowded. Jadi otomatis Eropa bagian barat kayaknya ya, bagian timur itu sudah libur. Jadi ya anggaplah cuma London doang ini berarti yang buka ya. Cuma sesi London doang yang buka. Eropa kita bisa dibilang tutup. Jadi otomatis hari ini kalau kalian ingin trade, hati-hati sekali. Selain market Eropa libur, ya ini cuma Eropa doang ya. London buka, kemudian Amerika buka. Selain ini market Eropa libur, sekali lagi, ini kita akan melihat adanya meeting lagi di mereka berdua antara Amerika dengan China. Ya, hati-hati. Jangan sampai kalian itu kaget tiba-tiba marketnya jebret ke atas atau nggak jebret ke bawah, itu jangan sampai ya, karena kita tahu pada saat kemarin tanggal 12 Mei, ini saya rewind sedikit ya. Pada saat tanggal 12 Mei, ini kejadiannya statement keluar jam berapa? Jam 3 sore. Ini ya, kalian bisa lihat dari 3278 di drop langsung cuma 15 menit ke 3248. Ini kejadian jam 3 sore. Keluar official statement langsung jebret ke bawah, nggak pakai obat ya. Dan selanjutnya turun sampai 3100. Jadi saya worry-nya hari ini adalah marketnya bisa kayak gitu. Ya, jadi otomatis hati-hati untuk yang ingin trading pada hari ini ya. Oke, sekarang itu tadi sudah fundamental sedikit dan sekarang coba kita lihat dari segi teknikal. Nah, kalau kita lihat dari segi weekly ya, ini berarti marketnya tidak mencerminkan apa ya? Kenaikan, saya rasa enggak. Justru sekarang kalau bisa saya lihat ini marketnya justru akan bisa turun ya. Ini justru marketnya bisa turun nih. Kenapa? Karena kalau dilihat sepertinya sih ini kemungkinannya lebih berat untuk turun sih, jika memang fundamental juga mendukung ya, dari yang dimana misalnya
fundamental tarif aja ya. Ingat, fundamental tarif aja dulu. Tapi kalau ditambah fundamental Ukraina dan Rusia, kemudian ditambah juga dengan Amerika dengan Iran masalah nuklir gitu kan. Kemudian ditambah juga dengan misalnya Israel dan itu, jika itu ditambah kombo-kombonya, itu bisa membuat benar-benar XAUUSD drop, emas benar-benar bisa turun. Untuk sementara ya, karena sekali lagi jikapun ini mengalami koreksi ke bawah, itu tetap hanyalah sebatas koreksi. Marketnya itu masih bisa naik. Oke. Kenapa tadi saya katakan ini potensinya buat lebih berat ke bawah? Sekali lagi, ini harus didukung dengan fundamentalnya ya. Kalau fundamentalnya ini tidak mendukung, ya rada berat. Yang pertama, kalau kalian lihat candle minggu lalu, ini kan memang rejectnya lumayan. Dan kalau kalian ingat juga, minggu lalu itu marketnya tidak ngebuat ekor bawah. Lebih tepatnya marketnya ngebuat gap. Hari Senin tanggal 2 Juni kemarin. Ya kan, marketnya gap. Dan kalau kalian kemarin itu minggu lalu, marketnya sudah nge-sweep high di 2 minggu yang lalu. Ya, dari candle yang nggak punya ekor di sini, ya, di tanggal 26 Mei ini kan nggak punya ekor ya kan di atas. Kemudian marketnya sudah berhasil nge-sweep bagian atasnya. Tinggal berarti marketnya bisa potensi untuk nge-sweep candle low di 3 minggu yang lalu sampai di 3.200. Berarti kemungkinannya adalah bisa sampai sini. Ya, bisa sampai sini nih. Karena otomatis karena dia sudah nge-sweep candle nggak punya ekor di 2 minggu lalu, kemungkinannya penurunannya bisa sampai nge-sweep low yang ada di 3 minggu yang lalu. Saya lebih condong berat ke sini sih sebenarnya ya. Cuma nge-sweep doang, antara close atau enggaknya kita nggak tahu. Karena sekali lagi, ini marketnya masih dalam tahap akumulasi. Apakah ini akumulasi ataukah ini marketnya melakukan akumulasi sekaligus distribusi? Karena kalau dilihat, sekali lagi, cycle market dari XAUUSD sekarang, kemarin-kemarin itu lebih ngebuat yang namanya partisipasi, kemudian di sini distribusi sekaligus terjadi yang namanya akumulasi, kemudian ada partisipasi lagi. Jadi benar-benar market tuh ngebuat rally based rally selama berhari-hari, selama tahun 2025 ya, selama tahun 2025, lebih tepatnya setahun terakhir, sorry. Berarti dari Februari 2024 sampai sekarang sudah setahun, marketnya lebih condong ngebuat rally based rally ya. Disinilah marketnya ngebuat yang namanya partisipasi, distribusi sekaligus akumulasi, partisipasi lagi, distribusi sekaligus akumulasi sedikit, partisipasi lagi, dan sekarang ini ya udah kita tinggal tunggu. Apakah di sini akumulasi plus distribusi? Apakah cuma distribusi doang, yang dimana seharusnya jika ini hanya distribusi tok, seharusnya ada yang namanya kapitulasi, yang berarti ada marketnya melakukan retracement turun. Karena sekali lagi ya, secara weekly kita tidak pernah melihat retracement yang bagus. Terakhir yang bagus itu cuma pada saat Trump pemilu 11 November. Itu pun turun langsung didorong naik. Ya, tidak ada benar-benar yang drop lumayan jauh. Jadi saya worry-nya ini marketnya bisa untuk lanjut turun ke bawah. Sekali lagi itu hanya didukung oleh fundamental yang bagus. Kalau fundamentalnya nggak bagus ya sama aja bohong. Berarti ya udah, kemungkinan berarti selama di bulan Juni ini kita akan trading di dalam range area yang sangat luar biasa besar. Dari 3.200 mentok-mentok sampai 3.400 seperti yang sudah saya katakan di analisa minggu lalu. Ya, itu hati-hati. Berdasarkan indikatornya sih ini sekarang keduanya sudah keluar dari zona overbought, dan ini otomatis marketnya bakal luar biasa antara sideways ataupun ya udah ke bawah untuk koreksi itu kan. Stokastiknya di sini drop di bawah 70, tidak naik lagi. Secara RSI-nya juga di bawah 70 tapi masih di atas 60. Jadi belum ada tanda-tanda ini marketnya bisa naik juga, turun pun juga ini masih malu-malu. Ya. Kemudian dari segi daily, kalau dilihat dari segi daily apakah kita bisa melihat sesuatu? Kemarin kalau kalian ingat itu kan saya ada bikin trendline ya kan, yang dimana trendline di sini saya lebih prefer marketnya adalah meretest trendline yang ada di sini. Sekarang ini memang marketnya sudah meretest trendline. Tetapi ada lagi satu trendline yang sebenarnya kalian perlu perhatikan, yaitu trendline yang dari bawah, yaitu majornya di sini. Ya, trendline major di sini
adalah trendline yang sangat kalian harus perhatikan. Memang di sini marketnya sekarang masih di atas trendline, oke? Masih di atas trendline, tetapi hati-hati. Jika semisalnya ini marketnya nge-break trendline dan digabung dengan weekly yang tadi bisa melanjutkan penurunan, nge-sweep low sampai 3.200. Ingat ya, 3.200 di sini itu adalah di sini. Oke. Jadi kalau semisalnya dalam beberapa hari ke depan, kalau hari ini drop sampai 3.200 kayaknya bisa aja sih, cuman rada berat gitu aja. Cuman kalau semisalnya dalam 1 minggu ini ya, kalau kita bicara pakai waktu sekarang ya, dari Senin sekarang sampai hari Jumat. Oke, sampai sini ya, berarti batasnya sampai sini. Oke. Kalian bisa lihat range di sini itu semakin lama, jika misalnya ini beneran marketnya turun, semakin lama range-nya akan sempit. Ya, range-nya ini bakal sempit. Sekalinya nanti kita bisa melihat daily close di bawah trendline yang majornya di sini, dan ditambah dengan close di bawah resisten become supportnya di sini yang luar biasa valid di 3167, 3150 dan sebagainya, itu bisa menjadi trigger yang sangat besar untuk XAUUSD drop ke bawah sampai 3000. Ya, ini kita bicara waktu ya. Jika semisalnya memang nanti ke depannya marketnya beneran turun, potensi nge-sweep 3200, tetapi nge-sweepnya ini pelan-pelan, yang dimana bisa memakan waktu sampai 1 minggu sekarang. Oke, jadi saya worry-nya adalah jika ini beneran di break, marketnya beneran bisa ke bawah nanti ya. Jadi hati-hati. Nah, untuk masalah trendline atas di sini memang sudah dites. Tetapi kalau dilihat apakah tesnya ini merupakan tes yang valid untuk marketnya bisa naik lagi. Penentuannya adalah hari ini dan besok. Jika semisalnya hari ini tutup di bawah trendline atas dan besok masih juga di bawah trendline yang atas, otomatis ya udah kita tidak bisa melihat yang namanya trendline atas ini valid. Oke, itu. Untuk sekarang paling logis untuk masalah support adalah di sini. Di 3285 dari segi daily. Ya, saya pakai angka bilangan bulat aja supaya gampang. 3285 selaku support valid di daily. Oke. Ini adalah support valid yang ada di daily. Ini seharusnya marketnya sudah tutup gap sih seharusnya ya. Coba kita lihat dulu. Ini marketnya sudah turun. Seharusnya ini marketnya sudah nutup gap sih. Tadi sudah saya gambar sedikit sih. Belum, lagi dikit ya. Berarti sampai 3292 ternyata. Belum tutup gap. Oke, berarti hari ini tetap ya. Jika semisalnya hari ini kita ada tutup di bawah 3285 secara daily, itu bisa menjadi trigger bahwa kita bisa melihat penurunan. Penurunannya sampai mana? Ya udah, kalian bisa lihat ini perpotongan antara trendline-nya, major trendline, dan jika semisalnya ini beneran turun lumayan jauh, bisa sampai 3245 ataupun 3250 selaku angka bilangan bulat selanjutnya di bawah 3300 ya. Jadi ini merupakan perpotongan selanjutnya jika semisalnya marketnya hari ini tutup di bawah 3285. Tetapi jika semisalnya hari ini marketnya tutup turun ekstrim luar biasa. Ya. Tutup ekstrim luar biasa gara-gara news misalnya nanti malam. Enggak nanti malam sih, nanti sore ya kan. Jika semisalnya hari ini close candle-nya adalah seperti ini. Let's say langsung drop di bawah 3245. Anggaplah close candle hari ini seperti ini. Ya udah. Berarti penentuannya adalah besok. Jika besok di bawah trendline yang major di sini walaupun dia masih di atas 3200, saya rasa itu bisa menjadi trigger lumayan untuk terjadi penurunan di XAUUSD. Ya, hati-hati. Makanya saya katakan untuk kalian yang ingin trading hari ini dan besok, penentuan kuncinya adalah fundamental nanti sore atau enggak nanti malam. Ditambah juga hari ini, bukan hari ini sih, minggu ini ya. Minggu ini kita ada yang namanya data CPI ataupun data inflasi di Amerika di hari Rabu. Jadi otomatis jika kita melihat adanya ekstrim atas bawah pada minggu ini, ya udah. Yang penting adalah pada minggu ini kita melihat yang namanya close
weekly supaya clear antara dia close weekly-nya di atas atau di bawah. Wah, nggak tahu lah ya. Dimanapun itu pokoknya kalau bisa kita clear atas bawah kalau bisa. Ya, dari segi daily seperti itu. Kalau dilihat dari segi indikator, kalian bisa lihat sendiri, stokastik sudah mulai nge-cross ke bawah, sudah ya ini keduanya sudah keluar dari zona overbought sih, tinggal yang slow doang. Kemudian dari segi daily ini tertahan di 50 area tengah-tengahnya. Jadi kalau dilihat apakah ini valid marketnya bisa turun lagi, sementara belum. Ya, berarti untuk hari ini adalah penentuannya digabung dengan indikator ya. 3285 wajib close di bawah. Kemudian secara indikator stokastik daily ini keduanya sudah menghadap ke bawah. Kalau lebih bagus di bawah 70 keduanya. Kemudian secara RSI daily drop di bawah 50 ataupun drop di bawah 40 itu lebih bagus. Jika itu sudah ada 3 konfirmasinya, itu bisa kita beneran bearish ke bawah sih. Ya, beneran bearish ke bawah. Target sampai mana ya 3250 atau enggak 3200 ya kan, nge-sweep low yang ada di sini. Jadi hati-hati saja. Oke, sekali lagi, fundamental dari Amerika dan China hari ini bakal menjadi penentu apakah tutup di bawah 3285 atau malah bounce back naik di atas 3300. Nggak tahu lah ya. Seperti itu. Oke, dari segi H4 sekarang. Dari segi H4 kalau dilihat, ini sih memang masih belum nutup candle gapnya sih. Ya, gapnya sih menurut saya sih ini masih belum ditutup ya. Harusnya ini gapnya masih belum ditutup. Karena kalau dilihat 32, karena kalau pakai versi Oanda ya, ini saya sudah buat sih tadi. Versi Oanda-nya di sini adalah market gap itu dari sini ya, dari 3299 sampai 3291. Versi Oanda ini sih lagi dikit sekali tutup gapnya ya, 32 ya, lagi 20 pip. Ya, lagi 20 pip tutup gap. Jadi kemungkinan kita masih ada penurunan lagi sedikit sekali ke bawah ya. Dari segi H4 kalau kita lihat secara indikator stokastik dan RSI ini benar-benar drop ke zona overbought, jadi otomatis kita ya udah kita mengharapkan yang namanya penurunan untuk di XAUUSD. Cuman masalahnya ini sudah bukan masalah sih, ini sudah pertanda ini marketnya bisa lumayan drop ya. Berarti dari segi H4 kita benar-benar mengharapkan marketnya untuk lumayan turun dalam beberapa jam ke depan. Dengan kondisi kalau kita bisa melihat yang namanya retracement naik dulu ya. Secara H4 kita melihat adanya sudah drop di bawah 20 secara stokastik dan secara RSI juga sudah drop di bawah 40. Ini kalau RSI juga drop di bawah 30, wah itu bisa sayonara sih, lumayan bisa ke bawah di sini. Ya, dari segi H4 untuk masalah retest yang saya harapkan adalah jika semisalnya bisa retest ke 3325. Ya, jika kemarin kalian ingat, itu kan sudah saya buat untuk masalah resisten become supportnya, ya kan? Di sini antara di 3325 atau enggak di 3330, yang dimana berarti otomatis di sini ada yang namanya fair value gap juga, ya. Di sini ada fair value gap juga yang digabung dengan support become resistant, ya ini resistant berubah menjadi support, ya kan, belum dites lagi sedikit. Saya sih harapannya ini marketnya retest antara ini 3330 atau enggak di 3325, kemudian lanjut turun lagi. Dengan harapan pertama adalah ini tutup gap dulu ya, tutup gap dulu lagi dikit banget, mantul, retest sampai sini baru ngebreak ke bawah. Ngebreak ke bawah sampai sini. Harapan saya sih seperti itu. Cuman sekali lagi saya nggak tahu masalah fundamental nanti sore nanti malam seperti apa. Bisa aja tidak ada retest, bisa aja langsung drop ke bawah nggak ngotak, nggak tahu deh. Yang penting adalah kalau bisa marketnya itu retest ini 3325 atau enggak 3330 atau enggak ekstrim dia nge-retest 3345. Ini sih sudah di-retest harusnya ya. Ini sudah di-retest 3345, berarti 3345 hanya sebatas sebagai minor SBR ataupun support become resistant ya. Ini minor aja. Jadi berarti yang paling valid adalah di sini dari 25 sampai 30.
Nah, di sini ya. Dari 25 sampai 30. Harapan saya adalah ini sekali lagi marketnya retest baru marketnya turun. Atau enggak marketnya turun tutup gap baru marketnya retest dan turun. Ya, secara H4 seperti itu. Kalau secara H1 kalau kita lihat ini memang sudah masuk ke dalam zona overbought juga, RSI dan juga stokastik. Nah, secara H4 ini kan baru masuk, ya kan? Secara H4 ini baru masuk dan secara H1 ini sudah dari hari Sabtu pagi, ya. Hari Sabtu pagi enggak sih, lebih tepatnya dari hari Jumat ya. Dari hari Jumat tengah malam ini stokastik sudah masuk ke dalam zona oversold dan diikuti juga dengan RSI yang juga sudah oversold. Jadi otomatis secara intraday saya memerlukan adanya retracement naik untuk mereset dari stokastik dan juga RSI-nya. Ya, mereset stokastik dan juga RSI, kemudian H4 yang masih tadi di bawah zona oversold, ya udah enak buat nge-sell nanti. Ya. Sekarang sih kalau mau nge-buy juga saya masih rada worry. Ya, walaupun saya mengharapkan adanya market naik untuk mereset stokastik dan juga RSI, tapi tetap kalau kalian ingin nge-buy sekarang rada sedikit berat. Ya, bukannya nggak bisa, cuman berat. Kalau nge-sell apalagi justru nggak bisa ya. Nge-sell justru nggak bisa. Lebih baik kita melihat retrace baru kita bisa nge-sell. Kalau nge-buy mungkin kalian tipis-tipis aja saya rasa bisa. Ya, sekali lagi ini marketnya masih belum tutup gap. Ya, ini marketnya masih belum tutup gap. Kalau dilihat di sini seperti ada demand, ya demandnya ada, bentukannya cuman ini kan bentukan demandnya tidak begitu bagus. Jika dibandingkan dengan versi Oanda, ini kan lebih bagus kelihatannya adalah gap. Ya, ini lebih kelihatan kita ngelihat gap. Secara H1 sih ini sudah ditutup gapnya, ya, secara H1. Cuma kalau tadi lebih spesifik kita ngelihat di M5 atau nggak di M1 itu belum ketutup full. Ya kan? Jadi menurut saya jika dibandingkan ini kita bisa nge-buy di sini tipis, saya sih prefer ogah ya, lebih baik saya menunggu di atas buat nge-sell lagi. Untuk supply bagaimana? Untuk supply di sini oke lah ya. Memang sih di sini kita melihat yang namanya drop base drop di sini ya. Di sini kita melihat yang namanya drop base drop, tetapi drop base dropnya di sini ada satu area supply baru yang terbentuk yaitu yang di sini. Ya, satu area supply baru yang terbentuk dan kalau kalian lihat ini hampir kena area supply tapi sudah drop. Jadi menurut saya ini masih ada yang ketinggalan di sini sekitaran 22 sampai 25. Berarti bisa dipakai ya antara di sini atau kalian mau penuhkan sampai sini juga boleh. Jadi saya lebih prefer buat nge-sell di sini nanti. Tetapi sekali lagi ini hanya technical doang. Kalau tiba-tiba fundamentalnya nanti masalah tarif dan sebagainya itu beda cerita, ya udah berat ya. Kalau misalnya tarifnya deal ataupun ada deal baru antara Amerika dan China, otomatis nih marketnya turun. Kalau gitu gimana secara teknikal kita bisa nge-sell? Secara teknikal kalau kita ingin nge-sell di bawah 3285 ini nggak bisa, 3285 kita nggak bisa pakai sebagai ini ya, sebagai apa namanya, sebagai support. Ini tetap sebagai daily. Ini tetap sebagai daily. Untuk masalah H4 nggak bisa. Paling cepat adalah H1 ya. Paling cepat adalah H1 kalau dicari adalah di 3275. Kalau di bawah 3275 kalian ingin langsung sell ya bisa. Kalau kalian ingin paksa banget di bawah 3285 instant sell baru ngelihat fundamentalnya itu ada deal dan ini drop langsung ya silahkan sih. Sekali lagi kalau jika memang fundamentalnya bagus ini ngedrop, target pertama 3245 dulu ya. Kalau misalnya langsung bisa ngedrop sampai 3200 sih itu epic banget ya. Karena sekali lagi di bawah 3245 jujur tidak ada yang terlalu kuat bisa menahan market kecuali 3200 ya, kecuali 3200. Udah itu doang sih. Nah, saya sekali lagi untuk penurunan hari ini maksimal sampai 3245 itu pun sudah 500 pip. Tapi kalau misalnya fundamentalnya benar-benar ekstrim sekali ya udah mungkin 3100 kita bisa kena lagi. Oke, sekarang kalau dilihat kalau ingin buy fundamental lagi. Ini seharusnya kita ada divergence sih. Oh belum ya, belum ada M5. H1 kita belum bisa buy, M30 juga belum bisa buy.
M15 nggak bisa, M5 nggak ada, M1 M1 belum ada. Mungkin kalau kalian ingin ngide ya, ngide ngebuy di atas 3.300. Kalau kalian nonton video ini marketnya di atas 3.300, kalian ingin ngebuy, harap dipertimbangkan bahwa stop lossnya wajib di bawah gap. Ya. Karena sekali lagi harapan saya adalah marketnya tutup gap dulu, ya kan? Baru retrace naik. Tapi kalau ini marketnya retrace naik dulu sebelum tutup gap, ya juga nggak masalah gitu loh. Karena sekali lagi yang saya inginkan secara intraday marketnya ngeriset momentum dulu. Even itu M30 ataupun H1. Ya, karena sekali lagi M30 ini belum ngeriset stokastik dan juga RSI, apalagi H1, ya kan. Memang secara momentum masih condong ke bawah. Cuman sekali lagi momentum itu ke bawah sudah terjadi dari hari Jumat sampai penutupan weekly minggu lalu. Dan ini sekarang market Asia. Saya sih harapannya terjadi reset momentum ke atas, itu doang sih ya. Kalau ingin ngebuy sekarang momentumnya sih belum ada. Cuman kalau kalian ingin nekat ngebuy, kalau ada harga di atas 3.301 secara intraday nanti, atau enggak kalian ingin scalping, ya kan? Ini M5 loh ya. M5 dan digabungkan dengan M15 masih oke, ya. Ini break di atas 3.301 atau enggak 3.302, kalian ingin ngebuy boleh. Target maksimal dulu mungkin sampai 3310 maybe ya. 3310 atau enggak di sekitaran 3308, pokoknya jangan terlalu tinggi ya. Cukup ambil 50 60 pip keluar, jangan terlalu lama. Sekali lagi ada news nanti malam dan juga nanti sore. Ya. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Kalau kalian ingin skip hari ini trading juga nggak masalah, sampai besok juga nggak masalah, ataupun sampai nanti di hari Rabu data CPI Amerika keluar juga tidak ada masalah. Ya, karena saya katakan sekali lagi, market gold sekarang itu benar-benar sensitif masalah tarif. Tarif deal, market turun. Tarif memanas, market naik. As simple as that. Oke. Jadi sekian dulu untuk analisa pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian selanjutnya. Bye-bye.